Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sebelum saya lanjut dengan kajian sore ini, saya minta klarifikasi dulu, jam yang di belakang itu terlambat atau pas? Coba jangan cocokkan, saya pedoman itu soalnya. Yang pas. Oh, yang pas sama. Yang itu pas, bener ya? Soalnya kemarin saya pedoman itu tahu-tahu azan, padahal masih kurang 2 menit yang itu kemarin ya. Cuma ya saran saja, lain kali kalau mau azan beri kode dulu pada yang ceramah, setidaknya dia menghargai yang ceramah. Jadi jangan langsung dipotong seperti itu, karena materi yang sudah capek-capek kita sampaikan buyar. Di jamaah pasti buyar karena langsung perubahan kondisi. Jadi maaf kalau ini perlu saya sampaikan karena supaya juga paham, kita sama-sama ngerti. Bukan hanya di sini, di lain tempat pun hendaknya kita seperti itu. Setidaknya ada cooling down 1 menit saja, itu sudah cukup bagus untuk kemudian membuat jamaah bisa mengkristalkan apa yang didengar selama beberapa waktu sebelumnya. Itu pentingnya. Jadi terima kasih juga dengan diingatkan seperti itu, artinya hal semacam ini bisa kita sampaikan. Artinya bahwa ada hal-hal yang harus manis ya, kita sampaikan untuk sesuatu kebenaran. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini sudah hari yang ke-20 atau 29? Jangan lemes. Sudah hari yang ke-20, artinya maghrib nanti panjenengan sudah masuk malam 21, malam ganjil pertama. Maka Ramadan tinggal 10 hari. Panjenengan seneng ya mung garis 10, ora seneng ya mung garis 10. Tidak ada yang bisa merubah. Tetap saja Ramadan akan berlalu. Nah, mumpung ini masih ada waktu sisa sepertiga, hendaknya kita evaluasi dari 2 kali 10 yang sudah kita lalui, yakni 20 hari. Apakah sudah menunjukkan perubahan? Tentunya mengarah kepada ketakwaan yang diharapkan oleh Allah. Atau kita tetap biasa-biasa saja? Nah, maka kita perlu evaluasi. Nah, terkait dengan malam pertama, malam-malam ganjil 10 hari yang akhir, maka perlu juga sore ini saya sampaikan terkait dengan kegiatan ideal. Kegiatan ideal di malam-malam 10 hari yang akhir, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengistimewakan 10 malam hari yang akhir. Maka kalau kita masih biasa-biasa saja, nun sewu, maka peluang yang 10 hari terakhir ini hendaknya jangan biasa.
harus panjenengan buat dengan luar biasa. Harus betul dijadikan yang luar biasa. Kenapa? Karena ngijoli dari malam-malam sebelumnya. Imam juga gitu. Kalau biasa imam membaca cepat, ya 11 rakaat itu selesai di waktu 25 menit gitu, atau 30 menit lah rata-rata. Maka kalau bisa mulai malam nanti itu ditambah jadi 40 menit paling tidak. Cari surat-surat yang rada ideal, semi panjang. Ojo panjang, lek panjang wong saiki kira kuat ngajet. Ya semi panjang. Ya ukuran menitnya paling tidak 11 rakaat itu 40 menit. Syukur-syukur bisa 1 jam. Pokoknya jangan dibuat cepat. Rugi kita, rugi betul. Saya kadang prihatin kalau ada imam bacanya wes cepet, naruh suratnya pendek. Waduh. Emang, karena nggak bisa diulang, Kita nunggu tahun depan. Iku lek petuk mana? Kalau sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah habis. Peluang kita saat ini. Jadi saya ingatkan betul untuk imam-imam, tolong rotok diperpanjang suratnya. Sudahlah, jamaah aku manut kok, pasti manut. Gak mungkin melawan jamaah, pasti manut. Dengan wajah dawa ya pasti manut kok. Kalaupun gerundel nang ati, gak akan gerundel lah. Karena itu amat disayangkan kalau kita kemudian ya hanya karena ingin disebut atau disanjung, kalau enak cepat tentang mari, waduh, lek ngono susah Pak. Susah kalau begitu. Karena ini ibadah. Tolong diingat, ini ibadah. Karena kita nanti termasuk ibadahnya kita ini akan bukan diseleksi, tapi dinilai oleh Allah mana yang ahsanu amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi siapa yang amalnya itu ahsan, terbaik, ya termasuk tarawih ini berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jadi jangan dibuat sedang mari dah wis. Jangan, karena tidak bisa diulang lagi. Nah, senyampang ini masih malam yang pertama dari malam ganjil, monggo dibenahi, nanti itu dibenahi. Lalu diingatkan lah, serotok dawa, ya, paling enggak gitu, rotok dawa. Tidak usah terburu-buru. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya ingin mematerikan kepanjenengan itu tentang iktikaf terkait dengan kegiatan kita menghidupkan 10 malam hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti akan banyak yang mengamalkan iktikaf ini. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ini hukumnya tidak wajib buat kita ya, hanya sunnah, tapi muakkadah, sunnah yang dipentingkan. Dan iktikaf, Nabi senantiasa setiap Ramadan itu beriktikaf di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian diikuti pula oleh istri-istri beliau. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di tahun terakhir sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau beriktikaf Ramadan itu 20 hari. Tahun-tahun sebelumnya 10 hari. Ya kayak mulai nanti malam. Sampai nanti terakhir. Iktikafnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nun sewu. Mulai ada yang memberitakan mulai masuk maghrib wis ora mulih sampai subuh hari raya.
Ada yang mulainya itu dikatakan selesai sholat subuh hari pertama, besok masuk masjid besok, harus sholat subuh langsung sudah, karena memang rumah Nabi kan dekat Gandeng. Jadi mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian Nabi balik lagi masuk masjid. Wis, Nabi punya ruangan khusus di masjid itu untuk iktikaf. Wis orang mulai-mulai. Jawaban ya bunyi ya di situ. Makan dikirim. Bahkan nyisir rambut saja beliau itu disisirkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu lewat jendela. Kepala beliau yang dikeluarkan. Disisir rambut beliau. Itu itikafnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada pulangnya. Beliau keluar dari masjid itu hanya karena sesuatu hajat yang memang tidak bisa ditunda. Kamar mandi boleh, ya. Perlu makan, Rasul dikirim. Karenanya tidak boleh iktikaf itu misalkan panjenengan, waduh aku urung tuku rokok, metu dhisik tuku rokok, batal iktikafnya. Boleh. Kalau misalkan ingin buang air kecil, boleh keluar kemana tempat pembuangan air kecil, silahkan. Buang air besar, silahkan, tidak apa-apa. Keluar makan sahur di teras itu boleh, tidak apa-apa. Tapi lek larang jenengan ngopi jagongan di sana, ngobrol-ngobrol dengan uang, ngudut ngeten, ya batal iktikafnya, tidak boleh. Nah, karena itu nanti saya sampaikan pada panjenengan semua. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf 10 hari siang dan malam. Yang bisa hebat, artinya bisa mengikuti itu panjenengan boleh. Lupa kerja nih, ya ora usah kerja. Ya ora kerja, niat iktikaf model Nabi, ya ora kerja Pak. Buat surat ke perusahaan. Izin iktikaf 10 hari. Tapi lek boleh perusahaannya. Lek gak boleh ya jangan nekat. Mari Idul Fitri dipecat nggak malah. Sekarang masalahnya kan semuanya dari kita rata-rata pekerja, pegawai, punya kegiatan siang hari. Toko misalkan rame ini toko malah akhir Ramadan ini kan ditinggal iktikaf tokonya ditutup, wani enggak kira-kira? Lolek wani hebat Pak, lolek berani hebat, kan sudah diberi waktu 11 bulan untuk buka, diminta 10 hari saja, tapi akhirnya enggak wani kan? Apa? Soalnya rame ini pas akhir Ramadan. Lek nggih Arab justru akhir Ramadan sepi kabeh padha iktikaf gak gelem blonjo. Lek nggih awake enggak. Mergo gak iktikaf blonjo kabeh. Mall-mall, pasar-pasar rame lek akhir Ramadan golek gak salin, golek jajan, golek macam-macam. Toko apa ya payu. Akhir Ramadan. Ya makanya yang iktikaf yo mikir-mikir malian ya. Tapi agama memberi solusi. Jadi tidak usah khawatir. Kehidupan modern ini pun sudah diantisipasi. Bahwa orang-orang akhir zaman itu semakin sibuk. Tapi diharapkan juga tidak, jangan melupakan agama 100%. Enggak ono iktikaf blas ojo. Jangan. Entah sebentar, entah agak lama, kita berusaha tetap untuk iktikaf. Usahakanlah untuk iktikaf. Nanti saya jelaskan bagaimana pentingnya iktikaf. Menurut jumhur ulama, bahwasanya berhenti sebentar dengan niat di masjid untuk iktikaf, panjenengan mari mulai, itu sudah dianggap sebagai iktikaf. Itu kan penak berarti. Nah, maka orang-orang berusaha
menerapkan itu dengan hadir di kala malam ke masjid, karena tempat iktikaf itu hanya dibolehkan di masjid. Pak, di musola boleh enggak? Masjid ki tempat sujud, musola ki tempat sholat. Kira-kira podo apa ora? Ya podo. Yang penting di situ ditegakkan sholat fardu berjamaah. Itu ukurannya. Pak, di rumah saya ada musolahnya. Di dalam rumah, gak oleh, Pak. Nggak boleh, apa? Soalnya tangga gak melok jamaah runu. Lek jenengan pergi lah kau no ibu musola harus sing jamaah, iya kan? Ya maka gak boleh. Meskipun di rumah no musola, nggak boleh itu. Harus musola yang di luar rumah yang dipakai oleh masyarakat. Nah, itu boleh digunakan untuk itu dibolehkan. Sehingga ditegakkan sholat jamaah di situ. Apa pengertiannya? Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwasanya supaya orang yang iktikaf di tempat itu nggak keluar masjid hanya untuk mencari jamaah sholat fardu. Nanti jangan-jangan pas waktu zuhur, Allahu Akbar, orang nak sing teko dek kate jamaah nanti. Akhirnya metu cuy golek masjid sing ono jamaah. Nah, itu makanya nggak boleh. Lek gak gawe jamaah itu nggak bisa untuk iktikaf. Maka carilah kalau memang musola yang memang utun. Di situ ditegakkan sholat berjamaah. Ya, cuma di Indonesia kan sudah dipisah. Artinya les masjid itu pasti, ya kan? Bahkan sampai ditegakkan sholat Jumat di situ. Nah itu gunanya seperti itu. Nah saya kembali lagi pada berapa lama kita bisa beriktikaf. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi berhenti sejenak dari masjid itu dengan niat untuk iktikaf, maka itu sudah dianggap sebagai iktikaf. Itu menurut jumhur ulama. Sehingga orang-orang yang biasanya yang sudah musim di Indonesia ya, di tahun-tahun akhir ini ya, orang datang jam 12 malam maksudnya ya, karena siang kerja dia tidak bisa iktikaf, datang jam 12 malam, kemudian dia niat iktikaf, kembali nanti sekitar jam 3, pokoknya sudah masanya atau waktunya untuk sahur misalkan dia kembali, maka niatnya ya mulai dia datang masjid sampai waktu sahur tadi itu. Nah, itu sangat-sangat dibolehkan. Maka manfaatkan. Jadi kan nggak bisa jam 12, misalnya saya ngantuk tadi jam 1, ya wis jam 1 enggak apa-apa. Jam 1 malam boleh. Jam 2 boleh, enggak apa-apa. Lek jam 3 Pak Adi, ya oleh ora apa-apa. Engko mulai jam 3:15. Nang kene mek numpang nang kamar mandi, wudu, mlebu salat 2 rakaat, meneng dilut dikir mulih. Memang itu secara syariah ya sah Pak, iku ya iktikaf. Tapi ya oleh apa gitu loh. Tujuan iktikaf kurang mengena malian. Lek secara hukum sahnya ya sah. Tapi kalau kita lihat bagaimana tujuan iktikaf itu gak pati kene. Koncone wis nangis sampai entek luwe dhek sik kae teko. Lu coba. Nah, apa Ibu sekarang bagian? Itu masanya iktikaf, artinya waktu. Jadi panjenengan boleh. Atau setelah sholat tarawih, karena panjenengan sudah mempersiapkan diri habis maghrib sebelum berangkat tarawih, sudah makan dulu, ya kan? Tapi ya jok warak-warak, ya. Makanya saya pesan betul ini ya, maaf Pak Ibu ya, yang niat nanti malam iktikaf, engkau lek buka jok warak-warak. Tidurnya juga mau tidur itu posisi perut rodok, yes, yang betul sepertiga makan, air, darah. Makin jenengan iktikaf lak penak. Tapi kalau mau tidur nanti panjenengan sudah dalam posisi kenyang, engkau jam 12 kate tangi Pak, wabet berat. Kalaupun nanti bangun wudu seger, mari wudu angop. Iya, sholat mulai beliut mana itu.
kuat. Kenapa? Kenyang. Itu jangan terlalu kenyang nanti. Jadi kalau nanti ingin iktikaf dengan baik, konsentrasi panjenengan tinggi, maka saat buka wis diatur. Sudah kita atur betul. Kita atur. Cuma gini ya Pak Ibu sekarang bahagia. Saya katakan diatur itu juga sebatas yang panjenengan bisa antisipasi loh ya. Jangan panjenengan nanggapi apa yang saya sampaikan ini lantas merono mangane mau kalau mar pribadi mau mek sak sendok. Meneloro malahan. Kayak sapa-sapa ngono. Bukan, artinya panjenengan yang tahu kondisi badan sendiri, wis aku masuk sak mene kok iso sanggup untuk itikaf, ya monggo gak apa-apa. Silakan, masing-masing kita tentu berbeda. Usia juga bisa membedakan. Semakin sepuh kan biasanya dahare semakin dikit. Kan gitu. Yang penting panjenengan bisa antisipasi sendiri, ya apa supaya engko gak ngantuk. Nah, saya kembali lagi, kalau misalkan habis traweh panjenengan mau langsung iktikaf, itu boleh. Boleh. Jadi, tapi panjenengan harus niat. Saya niat iktikaf sampai nanti jam 11 misalkan, ya sudah. Enggak usah pulang panjenengan. Habis traweh sudah baca Quran, zikir, baca sholawat. Melanjutkan sholat lagi misal, boleh, itu sholat mutlak. Banyak bisa kita lakukan. Nah, kemudian lagi apa Ibu? Ini supaya tidak salah hukum ya. Saya takut jadi hukum yang baru. Biasanya orang yang iktikaf itu masjid dimatiin lampunya. Koyo-koyo malah wajib. Enggak loh ya. Kalau panjenengan mengendaki lampunya mati itu lebih khusyuk, monggo enggak apa-apa, tapi jangan menganggap kudu mati lampune, enggak loh ya. Enggak ada loh itu. Jangan jadi hukum gitu loh maksud saya. Bahwa terang ya oleh iku ya iktikaf. Peteng ya oleh ya iktikaf. Kenapa? Orang iktikaf itu Bapak Ibu nuwun sewu, di samping sholat, lek sholat gak apa-apa kondisi peteng. Doa gak apa-apa kondisi peteng, lalu maca Quran. Loh. Maksudnya disenteri di HP yang ini? Enggak. Nah cuma itu perlu kesepakatan, ya. Perlu kesepakatan. Jadi kalau memang dikondisikan betul semua setuju, ya monggo, bagus. Sehingga sing nangis ki ra izin, mosok kadang ini nangis ora pantes ora penak misalkan. Biasanya lek peteng ki nangis-nangis sapa ya ora ana sing roh kan gitu. Soalnya itikaf itu biasanya kan gitu. Ya wajar orang nangis waktu itikaf, kadang sampai berok-berok, ambruk barang ya ada. Saya nemui orang itikaf sampai pingsan itu ada Pak, pernah, betul. Sampai pingsan betul deh. Ya karena mungkin dia menyelami akan kesalahan-kesalahannya masa lalu. Ya. Itu hebatnya. Gitu. Baik, saya kembali kepada bab iktikaf ini. Bahwa syarat iktikaf apa itu? Panjenengan harus ada niatnya. Harus niat. Niatnya dalam hati bahwa panjenengan akan iktikaf. Betul. Tidak perlu diwaca nawaitul iktikaf, enggak. Enggak, yes, pokoknya dalam hati dengan niat iktikaf. Yes. Nah, kemudian tidak beradas. Artinya akan jadi dengan ngentut, ojo diterus nyentang wudu. Cepat wudu, gitu loh. Cepat berwudu. Supaya dalam keadaan suci. Kondisikan kita dalam keadaan seperti itu. Karena apa? Iktikaf bisa sholat. Kemudian syaratnya di masjid. Kudu di masjid. Pak lah ini kan pandemi. Akeh corona, akeh covid. Gak oleh nang masjid. Di omah boleh enggak? Enggak boleh.
Covid tidak bisa merubah hukumnya iktikaf kemudian sampai di rumah boleh iktikaf, tidak bisa. Artinya panjenengan tetap bisa menggunakan waktu di rumah itu untuk kegiatan-kegiatan kebaikan yang lain, tapi bukan iktikaf. Baca Quran, sholat sunnah bisa, monggo, zikir bisa. Tapi niat iktikaf di rumah nggak boleh, karena syaratnya kudu di masjid. Gitu loh. Itu masalahnya. Baik, singkat waktu saya. Kemudian yang selanjutnya apa Ibu? Yang kita lakukan sebagaimana Rasul SAW memanfaatkan waktu-waktunya untuk iktikaf itu. Nabi memperbanyak bacaan Al-Quran. Tapi ingat, Rasul SAW itu iktikafnya nggak mulai, sehingga banyak waktu. Siang beliau gunakan juga banyak baca Quran, malam habis isya, habis tarawihnya juga baca Quran. Lah kita ndak, kita siang nggak iso iktikaf. Cuma saya minta usahakan berjamaah sholat fardunya diusahakan, gitu. Jadi usahakan jamaah sholat fardu zuhur dan asar itu usahakan panjenengan ada di antara sop-sop jamaah. Usahakan betul. Kenapa? Karena ini Ramadan. Ini Ramadan, Pak. Oh, eman banget panjenengan sampai melupakan itu. Eman. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan lagi apa itu? Yang kita lakukan saat iktikaf. Satu, baca Quran. Kalau ini dengar-dengar. Kalau kondisi gelap, panjenengan bisa mengorek hafalannya. Hafalan panjenengan yang aktif menghafal sebelum Ramadan misalkan gitu ya. Misalnya surat Al-Baqarah dengan hafal, Al-Kahfi sering dibaca tiap malam Jumat itu, hafal kan lama-lama, ya kan? Waqiah hafal. Itu jenengan gunakan saat-saat iktikaf dibaca untuk zikir boleh, dibaca di antara rakaat sholat yang perlu panjenengan tegakkan saat iktikaf itu boleh gitu loh. Jadi kalau jenengan ingin merasakan bendolnya kaki, ya, bendolnya napa niki? Betis. Kok betis ya? Kentol, nggih. Bendolnya kentol berdiri karena lamanya sholat. Hafalan panjenengan sing panjang itu jenengan terapkan saat iktikaf. Menisul rada pincang titik-titik. Iya. Coba rakaat pertama sak juz. Al-Baqarah pertama juz apal kan apal loh. Ya paling enggak ya sak juz itu aja lah ya. Jenengan sing panjang apa to, Pak? Apale apa? Al-Kahfi, nah, insya Allah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kalau bacanya rada cepat paling ya 20 menit lah. Lek rada lambat ya 30-35 menit itu Al-Kahfi. Tapi lek ngewebut ngono ya 10 menit gitu ya iso. Tapi lek salat ya sok ngebut ngono. Lek malam Jumat sik gak apa-apa, mbak biasa. Tapi lek di salat lek saya rada dinikmati lah. Indah itu. Indah itu. Kalau kita baca mulai al-yauma naqtimu ala apa yang al-mal wal banuna zinatu hayatid dunya, masyaallah itu nikmat sekali lah jenengan resap itu. Baca Quran ini jenengan utamakan. Kenapa? Karena sangat terkait dengan malam yang kita harapkan, yakni malam Qadar. Malam Qadar dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Maka amal terbaik saat malam Qadar adalah membaca Al-Quran. Maka dengan tadi saya sarankan, kok malam ganjil, tolong imami lek maca tarawih sing rada dawa. Kenapa? Ini malam-malam Quran, gitu loh. Ojo gendek-endek. Wis minimal 40 menit lah tarawih. 11 rakaat itu. Oh hebat itu sudah. Bisa 1 jam bagus. Nikmat ini malam terakhir. Mari ngono selak entek Pak Ramadan habis, nunggu tahun depan lagi lama. Man, baca Quran. Kalau ada imam yang bisa begitu, waduh, gede ganjarannya. Oh jamaah akeh.
pertama, tapi meneh basa wis akeh ketok dawa-dawa, sepi. Wis gak apa-apa. Tapi perlu apa itu? Perlu diingatkan betul. Makanya saya sampaikan, jadi nanti kalau imamnya rodok dawa, panjenengan jangan grundel, pahalanya entek. Ya, pahalanya habis. Jadi pilih yang agak panjang, itu penting. Ya. Kemudian, ini Quran ya. Yang berikutnya, amal yang sangat-sangat diharapkan di malam Qadar, sebagaimana yang dianjurkan, diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW kepada istri tercinta beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, ra'ait alimtu lailatul qadri. Wahai Rasul, bagaimana pendapat panjenengan kalau aku tahu bahwa ini malam adalah malam Qadar? Maha aku lufi. Napa sing kula waos? Qala, maka Nabi menjawab, kuli donga ngene ya Aisyah. Coba diajari langsung. Jadi perkiraan malam Qadar itu apa? Malam ganjil, kan gitu sudah. Lah nanti malam ganjil, ya kita tidak bisa pastikan bahwa nanti itu malam Qadar, tapi malam ganjil memungkinkan kita mendapatkan malam Qadar. Maka kata Nabi, kuli donga ngene ya Aisyah. Apa kata baginda Nabi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, wahai Allah, sungguh engkau maha pemaaf, lagi suka memaafkan, ngampuni dosa. Fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah. Senangnya menggawe dosa ya Allah, maafkan aku. Lha ngono ki lek malam Qadar Bapak Ibu, jenengan langsung diampuni oleh Allah. Itulah yang kita baca di kalau malam-malam Qadar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus diulang. Di sela-sela waktu dengan zikir dan iktikaf itu banyak dibaca. Tentu tidak hanya itu sing kula panjenengan baca. Di sela-sela waktu yang ada, panjenengan bisa mendoakan diri sendiri, kedua orang tua, suami atau istri, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, anak-anak, handai tolak, tetangga kula panjenengan tolong didoakan. Dan yang terakhir, kaum muslimin mukminin semuanya. Rabbana birli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Oh niku donga manjur Pak. Niku donga panjenengan yang kalau diterima oleh Allah nanti saat dihisab kula panjenengan niku kata sing nuntut Pak. Kata sing nuntut. Nah, orang yang nuntut ini boleh jadi nggak jadi nuntut. Kenapa? Karena ternyata panjenengan sudah mendoakan waktu di dunia. Sudah kita doakan lebih dulu untuk dimintakan ampun kepada Allah SWT. Itu hebatnya. Kata jangan meremehkan doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Oh itu penting Pak. Kayak kan nggak mengenai diri kita. Ndongakne wong akeh. Padahal itu nanti sangat terkait saat kula panjenengan menghadapi hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu panjatkan di saat malam-malam Qadar. Kemudian yang selanjutnya apa ya? Di malam Qadar itu sebagaimana disampaikan oleh para ulama adalah saat-saat kita bisa merubah takdir
din Allah yang mubram. Maka panjenengan bisa minta di situ. Bisa minta di situ. Silakan. Allah punya kuasa. Allah yang punya kuasa. Satu ayat saya sampaikan para penjelasan, mudah-mudahan nanti waktunya nutup. Malah buat dia ceramah gini. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau orang yang berjalan di atas tumpukan bangunan-bangunan dari suatu desa yang sudah hancur lebur, yang atapnya menutupi, yang dindingnya menutupi atapnya. Jadi ambruk jebret, maru dinding rotos. Khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah akan membangkitkan orang-orang sing wis hancur desa kaya ngono kuwi? Mana mungkin? Ini salah satu keraguan yang muncul. Karena orang doa itu sering dirinya ragu, Pak. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang ragu. Nah, persis kayak inilah hati yang ragu. Ragu terhadap apa? Kekuasaan Allah. Dia ragu bahwa Allah mampu membangkitkan lagi, itu dia ragu. Ini wong ngene iki lek ndonga enggak makbul, enggak bisa. Enggak bisa. Ini ayat 259 di surat Al-Baqarah. Fa'amatullahu mi'ata'am. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Semua bahasa, kemudian dibangkitkan kembali. Qala kam labista. Kemudian Allah tanya, berapa lama kamu tidur? Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Aku tidur sehari atau setengah hari. Lu bayangkan. Qala bal, enggak, kata Allah. Labis kami ata'am. Engkau tidur selama 100 tahun. Ini dikisahkan oleh Allah. Enggak bocor ini, Pak. Ini kejadian nyata. Allah ceritakan kepada Nabi SAW supaya hatinya itu kuat, keyakinannya tinggi bahwa Allah mampu segalanya, sampai menghidupkan, menahan orang yang enggak mati sampai 100 tahun tidurnya itu bisa gitu loh. Lu apalagi kalau hanya mengabulkan doa kalau panjenengan, maksudnya gitu. Ini betul-betul terjadi. Mi'ata'am 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yakasana. Lihat makanan dan minuman kamu enggak ada perubahannya. Lu bayangkan. Makanan 100 tahun ya ora mambu ora apa pancet seger. Minuman juga gitu. Siapa yang mampu seperti itu? Wandur ila himar, tapi delok nang hewan. Nang himarmu. Sudah tulang belulang, Pak, 100 tahun. Walina ja'ala linnas ayatan. Aku akan jadikan engkau sebagai tanda-tanda kebesaranku. Nah, ini buktinya tanda kebesaran itu diceritakan kepada Nabi SAW. Fandur ilal idham. Maka perhatikan terhadap tulang himar itu. Kami akan bungkus dia dengan daging dan kembali lagi hidup seperti semula. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala jelas bagi dia bahwa Allah mampu menghidupkan yang sudah mati 100 tahun seperti itu. Himarnya tadi itu. Dia baru mengatakan qala a'lam. Aku sekarang yakin Allahu ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu kuncinya doa. Panjenengan harus yakin dulu bahwa Allah memperhatikan doa-doa kita. Itu yang bisa panjenengan panjatkan di saat i'tikaf. Manfaatkan i'tikaf itu semaksimal yang bisa panjenengan lakukan. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita sekalian. Amin. Amin. Kiranya ini yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.